Pada tahun 2000, saya menyampaikan khotbah yang berjudul Aleph Tav, Jesus Signature in the Bible, Alpha Omega, tanda tangan Yesus dalam Alkitab. Dalam salah satu pertemuan pendalaman Alkitab tengah minggu reguler kami, Aleph adalah huruf pertama dalam abjad bahasa Ibrani, dan Tav adalah huruf terakhir. Pesan khotbah saya adalah tentang pribadi Yesus, dan bagaimana ia menyatakan dirinya sebagai Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sementara saya sedang berkhotbah, sampailah saya pada dua ayat dalam khotbah Paulus yang baru saja kita bahas, dan saya membaca kedua ayat itu keras-keras. Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saat saya selesai mengutip kedua ayat tersebut, lonceng-lonceng yang ada di panggung di belakang saya mulai bermain sendiri. Tidak seorang pun berada dekat lonceng-lonceng itu. Para pemusik saya tidak duduk di panggung belakang saya saat saya sedang berkhotbah. Setiap orang duduk di depan saya seperti biasa. Itu bukan hanya dentingan lembut. Lonceng-lonceng itu bermain indah sendiri. Mundur dan maju, mundur dan maju, mundur dan maju. Dari lonceng pertama sampai terakhir. Ini disaksikan oleh lebih dari 1.000 orang yang menghadiri kebaktian itu. Setiap orang dapat mendengarkan nada-nada sejernih kristal dari lonceng-lonceng itu. Urapan Tuhan mengisi seluruh ruangan. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lainnya memuliakan Tuhan dan mulai bertepuk tangan. Sungguh indah sekali. Itu adalah Tuhan. Tepat saat saya selesai membacakan kedua ayat tentang pengampunan dosa tersebut, Roh Kudus turun ke atas jemaat kami dan merangkul kami, seolah-olah Roh Kudus sedang mengatakan gema, amin, pada kedua ayat tersebut. Siapapun yang telah mendengarkan bunyi-bunyi lonceng tersebut dapat menjamin bahwa tidak mungkin gelombang musik yang berasal dari lonceng disebabkan oleh embusan angin atau penyebab alami lainnya. Itu adalah suatu peristiwa dikodrati. Tuhan sedang meneguhkan kebenaran firman-Nya dengan suatu tanda. Lonceng-lonceng itu bermain secara sengaja. Saya hanya dapat membayangkan seorang malaikat Tuhan memainkan jari-jarinya sepanjang lonceng-lonceng itu sebelum membiarkan jari jemarinya menyapu seluruh lonceng-lonceng itu lagi dan lagi. Tidak mungkin bagi saya untuk sepenuhnya menggambarkan apa yang telah terjadi kepada Anda dalam buku ini. Anda harus mendengarkannya sendiri. Bagaimanapun, kebaktian ini seperti semua kebaktian reguler kami, direkam dengan alat perekam, baik audio maupun video. Jika Anda memang memiliki rekamannya, Anda dapat secara jelas mendengar lonceng-lonceng itu sedang bermain dengan jelas. Sayangnya, Anda tidak akan dapat melihat lonceng-lonceng itu dalam rekaman DVD, walaupun Anda akan melihat sorotan kamera dari saya sedang berpaling ke arah lonceng-lonceng itu dan jemaat untuk melihatnya. Kameramen kami teralihkan perhatiannya. Ia benar-benar terpesona pada peristiwa adikodrati ini dan membiarkan saja kameranya terfokus ke arah saya. Sekarang, biarkanlah saya menyampaikan kepada Anda mengapa malam itu khususnya penting bagi saya. Selama waktu itu, beberapa email beredar tentang gereja kami dan saya. Ada beberapa tuduhan palsu dari beberapa orang yang menyebut saya dengan segala macam julukan keji. Tanpa sepengetahuan saya, banyak anggota gereja kami yang telah membaca email beracun itu dan sangat terpengaruh. Malam itu, setelah kebaktian, banyak di antara mereka yang datang menemui saya dan berkata, "Anda tahu Pendeta Prince, saya datang malam ini kemari sambil berdoa dan bertanya kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya jika tuduhan-tuduhan tentang Anda dalam email itu memang benar. Saya tidak ingin mendengar dari orang-orang yang menulis email itu atau bahkan dari Anda. Saya ingin Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya." Banyak di antara mereka yang datang dan menceritakan kepada saya apa yang telah mereka doakan, dan keterangan mereka hampir sama. Mereka telah membaca email itu dan ingin mendengar dari Tuhan. Saya terkejut sekali. Begitu banyak anggota gereja saya yang sedang meminta Tuhan supaya berbicara kepada mereka, dan saat lonceng-lonceng itu bermain begitu adikodrati, itu adalah suatu peneguhan dari Tuhan tentang ketepatan dari apa yang sedang saya khotbahkan, dan mereka memutuskan untuk tidak memperhatikan lagi email beracun itu. Tanpa saya mengetahui tentang racun yang disebarluaskan tentang saya itu, Tuhan telah membenarkan saya. Ia adalah pembela saya. Haleluya. Selama bertahun-tahun, telah banyak orang menuliskan dan mengatakan segala macam hal yang mengerikan tentang saya. Saya telah dijuluki sebagai sebutan, tetapi saya tidak pernah membalasnya dengan cara apapun. Kepercayaan dan keyakinan saya ada dalam Tuhan. Saya tidak pernah menulis dan mengatakan sepatah kata pun yang negatif tentang para penuduh saya. Saya tidak melawan orang-orang yang melawan saya. Dalam setiap keadaan, saya berdoa supaya itu berakhir untuk kemuliaan terbesar bagi Yesus dan kebaikan terbesar bagi tubuh Kristus.